Baik, kita lanjutkan dulu. Ciri perubahan pada struktur dan tadi perubahan pada perubahan sosial itu terjadi pada struktur sosial pada aspek. Nah, perubahan pada struktur sosial kebudayaan itu biasanya itu saling terkait. Kalau struktur sosial kebudayaan berubah, struktur sosial berubah. Artinya dua aspek ini antara struktur sosial dan kebudayaan itu saling terkait. Keterkaitan kedua aspek ini disebut dengan integrasi fungsional di dalam masyarakat. Jadi integrasi struktur dengan halo, baik, ini suara saya terdengar nggak ya? Halo, Terdengar Pak. baik, saya Terdengar Pak. baik, oke, tolong di mute ya, saya paham untuk menjelaskan dulu ya. Sekarang tolong di mute dulu masing-masing. Ya baik Pak. Untuk yang pertama ya, misalnya introduksi atau pengenalan teknologi pertanian ini akan mengakibatkan pola hubungan produksi menjadi lebih bersifat kontraktual ya. Dalam pembangunan pertanian itu kan kita menggunakan teknologi pertanian yang dikenalkan misalnya oleh penyuluh kepada para petani gitu. Nah, kemudian diadopsi oleh para petani. Nah, setelah mengadopsi teknologi pertanian itu, pengalaman menunjukkan bahwa pola hubungan yang tadinya itu bersifat kekeluargaan menjadi pola hubungan yang bersifat kontraktual. Misalnya, dahulu kala panen raya itu ya melibatkan tetangga, yang melibatkan kaum kerabatnya, orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan selalu dilibatkan di dalam panen raya. Nah, begitu teknologi masuk ke desa, maka cara panennya berubah. Tidak lagi begitu, tetapi diborongkan atau dengan sistem upah. Di mana pada pola lama itu menggunakan sistem bagi hasil, dengan pola yang baru, ya sistemnya adalah diubah dengan uang. Nah, ini artinya begini, dalam perubahan pada satu aspek itu mengakibatkan perubahan pada aspek yang lainnya. Begitu, ini yang disebut dengan integrasi fungsional. Nah, hanya saja ya, keterhubungan itu tidak equal atau tidak simetris, yaitu perubahan bisa saja terjadi tidak sama cepat antar bagian. Yang satunya sudah berubah, satunya lagi berubah tetapi lambat perubahannya. Dan mungkin saja perubahan itu tidak terjadi menyeluruh pada semua elemen struktur sosial dan kebudayaan. Nah, fenomena ini bisa mengambil bentuk cultural lag atau anomi. Disebut cultural lag ya, atau kesenjangan budaya apabila kebudayaan material sudah berubah secara lebih cepat, akan tetapi kebudayaan non material itu lambat mengalami perubahan. Jadi kebudayaan material itu misalnya teknologinya berubah, tetapi nilai-nilai, norma, ide, ya, gagasan-gagasan, ya, atau kebudayaan non material itu belum mengalami perubahan. Jadi cara pikirnya terlambat berubah. Kita sudah menggunakan teknologi modern, tapi boleh jadi pola pikir kita masih tradisional. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat ya.
menggunakan alat transportasi modern, tapi tidak berpengaruh terhadap efektivitas ya hubungan sosial yang terjadi. Sudah menggunakan handphone, tetapi masih terjadi miskomunikasi. Sudah menggunakan handphone, tetapi masih sering terlambat. Alasannya karena tidak mendapatkan informasi. Nah, ini contoh cultural lag-nya, kesenjangan budaya. Teknologinya berubah, tetapi pola pikirnya belum berubah, belum menyesuaikan diri. Nah, gejala yang kedua disebut dengan anomi. Ini manakala terjadi fenomena nilai-nilai dan norma yang lama sudah ditinggalkan karena adanya perubahan sosial ini, tetapi nilai-nilai dan norma-norma yang baru belum diterima sepenuhnya, sehingga terdapat gejala-gejala pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang pada mulanya dipegang erat oleh anggota masyarakat, seperti misalnya meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kejadian bunuh diri, atau banyak stres begitu. Ini menunjukkan gejala anomi. Ya, perubahan sosial berlangsung sangat cepat, menggerus nilai-nilai yang lama. Ini sudah kita tinggalkan nilai-nilai yang lama, tapi nilai-nilai yang baru ini belum diterima karena masih proses penanaman nilai-nilai di dalam diri manusia ini. Jadi saya ulangi lagi, bahwa perubahan antar bagian di dalam struktur sosial dan kebudayaan itu bisa saja terjadi tidak setara, di mana satu bagian berubah sementara bagian yang lain itu belum berubah, atau satu bagian cepat mengalami perubahan sementara bagian yang lain terlambat mengalami perubahan. Nah, kemudian konsep berikutnya kita berbicara tentang arah dan laju perubahan. Arah perubahan itu bisa bersifat linear, artinya lurus ke depan, linear, bisa bersifat siklikal, siklus, atau berputar. Ya, kadang di atas, kadang di bawah, itu berarti siklikal. Kalau linear itu lurus ke depan. Nah, sedangkan laju perubahan itu ada yang lambat atau yang disebut dengan evolusi, dan ada yang cepat atau yang disebut dengan revolusi. Untuk arah perubahan sendiri, ya, ada teori evolusi linear yang mengasumsikan bahwa perkembangan masyarakat terjadi menurut tahap-tahapan tertentu, dari tahapan yang sederhana ke tahapan yang lebih kompleks dan lebih terdiferensiasi. Contohnya misalnya Herbert Spencer yang mengatakan bahwa masyarakat mengalami perubahan dari masyarakat kesukuan menjadi masyarakat yang nation state seperti sekarang, yang negara bangsa, nation state. Dahulu kala hidup berkelompok-kelompok di dalam sukunya, kemudian berubah mengalami perubahan secara visioner sampai terbentuknya negara bangsa. Atau misalnya Auguste Comte yang menyatakan bahwa perubahan masyarakat di dunia ini bergerak mulai dari masyarakat dengan ciri teologis militer, kemudian berubah menjadi masyarakat dengan ciri metafisika yuridis, dan diakhiri dengan terbentuknya masyarakat yang bercorak atau berbasis kepada ilmu pengetahuan dan industri seperti saat ini. Jadi ini perubahan yang bersifat linear dan evolusioner, ya, perlahan-lahan. Dan terakhir contohnya misalnya Sanderson, ya, di dalam bukunya secara teoritik menjelaskan bahwa masyarakat mengalami perubahan dari masa lalu, yaitu masa masyarakat dengan ciri sosio budaya berburu dan meramu, kemudian berubah menjadi masyarakat hortikultura sederhana, kemudian berubah menjadi masyarakat hortikultura intensif, kemudian masyarakat agraris, dan terakhir adalah masyarakat industri. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita berbicara perubahan sosial, memang kita sedang berbicara tentang
teori-teori atau suatu keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat tentang arah perubahan. Apakah perubahan ini maju lurus ke depan? Ya. Nah, yang jelas kan kalau mundur ke belakang itu jarang ya. Hampir tidak ada yang mengatakan perubahan mundur ke belakang. Perubahan maju ke depan, linear, dan atau siklikal, siklus berputar. Nah, untuk yang siklikal ini dikenal dengan teori evolusi siklikal yang mengasumsikan bahwa perkembangan dari struktur sosial itu tidak harus mengikuti garis lurus ke depan atau bersifat linear. Nah, struktur sosial dapat mengalami kemajuan, kemunduran, kemudian kejatuhan, ya, dan tumbuh berkembang kembali secara berulang-ulang. Kalau di tengah-tengah masyarakat ada ungkapan, nasib manusia ini berputar seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang beruntung, kadang tidak beruntung, kadang maju, kadang impas, ya, kemudian kadang rugi, begitu. Ya. Ini ada suatu keyakinan di masyarakat. Nah, secara teoritik, misalnya Wilfredo Pareto mengeluarkan teori tentang sirkulasi elit, di mana terjadi sirkulasi atau perputaran elit yang berkuasa melalui proses ini. Pertama berkuasa, kemudian menjadi melemah, kemudian digantikan oleh elit yang lainnya. Dan terjadinya pergantian elit ini akibat perseteruan kecenderungan antara kecenderungan konservatif atau kecenderungan untuk mempertahankan keadaan semula, ya, berseteru dengan kecenderungan untuk perubahan atau yang progresif. Jadi pertentangan antara dua kekuatan, yaitu kekuatan konservatif dan kekuatan progresif ini yang kemudian mengakibatkan sirkulasi atau perputaran keadaan masyarakat dalam aspek politik, ya. Jadi terjadi pergantian elit. Nah, elit itu sendiri bisa berasal dari kalangan elit politik militer, atau elit-elit ekonomi industri, atau elit ideologi atau agama, ya. Jadi kita perlu mengakui bahwa kemudian memang, ya, di masyarakat itu ada satu asumsi-asumsi atau keyakinan-keyakinan. Mungkin saja masyarakat mengalami perubahan secara linear terus ke depan, tetapi kita perlu mengakui bahwa di masyarakat juga ada anggapan bahwa masyarakat perubahannya itu mengalami sirkulasi atau perputaran. Yang terakhir kemudian laju perubahan, ya, itu tadi bisa evolusi dan revolusi. Evolusi sudah dijelaskan tadi, ada evolusi yang bersifat linear, ada evolusi yang bersifat siklikal, ya. Nah, yang revolusi itu adalah perubahan yang berlangsung cepat dan menyentuh fundamental struktur sosial. Ini perubahan yang secara relatif cepat, ya, tidak diduga-duga, kemudian perubahan sosial yang sangat cepat. Nah, seperti misalnya revolusi industri di Eropa yang telah mentransformasi masyarakat Eropa dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern yang dicirikan dengan penggunaan mesin-mesin di pabrik-pabriknya. Atau misalnya revolusi politik, ya, perubahan politik pada banyak negara. Nah, kemudian kita masih bisa bicara lagi tentang konsep dasar perubahan sosial. Kita perlu mengidentifikasi sumber perubahan. Ada beberapa sumber perubahan. Yang pertama, lingkungan alam. Karena lingkungan alam ini bisa memberikan peluang untuk terjadinya perubahan. Sebaliknya, lingkungan alam juga bisa membatasi terjadinya perubahan. Lingkungan alam bisa membentuk dan mempengaruhi perubahan sosial. Bencana alam, seperti pada saat ini kita sedang mengalami wabah penyakit corona. Ya, wabah penyakit corona ini telah mengakibatkan banyak perubahan dari banyak aspek. Ya, pendidikan berubah menjadi pendidikan jarak jauh seperti ini, kuliah online seperti ini, ya. Mulai dari jenjang TK, ya, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi mengalami
perubahan. Dari aspek ekonomi juga mengalami perubahan. Dan ini nanti berakhirnya wabah ini pasti juga akan menimbulkan bekas-bekasnya atau keadaan yang berubah. Keadaan sekarang yang tentu berubah dari keadaan sebelumnya. Nah, ini artinya satu contoh, asap alam itu bisa mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Kemudian perubahan yang bersumber dari kependudukan. Saya perubahan yang terjadi karena pertambahan jumlah penduduk, peningkatan kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan perubahan komposisi penduduk. Ini aspek demografi ini tentu saja akan mempengaruhi keadaan sosial ekonomi dan politik masyarakat. Anda bisa membayangkan suatu tempat yang dahulu kala masih sedikit penduduknya, ya, dibandingkan saat ini kemudian penduduknya sudah sangat banyak. Ya. Tentu saja keadaan sosial ekonomi politiknya juga berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sumber perubahan adalah inovasi. Inovasi merupakan pengembangan secara sosial dan pelembagaan dari ide-ide baru, produk baru, proses baru, dan struktur baru. Jadi inovasi itu adalah sesuatu yang baru. Intinya adalah sesuatu yang baru. Hanya barunya ini relatif ya. Baru yang seperti apa? Pokoknya begitu ada perbedaan antara yang sebelumnya dengan yang sekarang, itu bisa disebut dengan sesuatu yang baru. Ada 3 tipe inovasi, yaitu discovery, yaitu suatu variasi di dalam penemuan. Yang kedua, ide atau gagasan baru, dan yang ketiga, invention. Invention ini adalah penemuan terhadap sesuatu yang benar-benar baru, artinya yang dahulu kala belum ada kemudian ditemukan. Ini namanya invention. Kalau pengembangan dari invention itu namanya discovery. Dan yang keempat, sumber perubahan itu adalah difusi, yaitu penyebaran inovasi-inovasi baru dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Nah, ini penyebaran, jadi katakan difusi itu penyebaran dari inovasi. Penyuluhan adalah salah satu cara untuk menyebarkan atau mendifusikan teknologi atau inovasi-inovasi di bidang